Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita masih bersama kitab Umdatul Ahkam, karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada pembahasan babun tarkul jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab pembahasan tentang tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim pada saat sholat, terutama dalam sholat jahriyah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, membaca bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, baik sebelum membaca surah Al-Fatihah atau sebelum membaca surah yang lainnya, ini adalah perkara yang memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwasanya tidak dianjurkan mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim pada saat sholat, baik sebelum membaca surah Al-Fatihah ataupun sebelum membaca surah-surah yang lainnya. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Di antaranya ini adalah merupakan pendapat ulama madhab Hanabilah, kemudian juga adalah pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah. Bahkan kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa alaihi al-amalu inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum minat tabi'in. Bahkan inilah yang dipegang dan diamalkan oleh sebagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga diamalkan oleh sebagian besar para tabi'in. Jadi ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan di sini penulis kitab Umdatul Ahkam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau lebih cenderung pada pendapat ini. Dan wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, kami sendiri juga lebih cenderung kepada pendapat ini, dikarenakan dalil-dalil yang menyatakan hal tersebut adalah dalil-dalil yang cukup kuat sekali, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga yang lainnya, dan nanti akan disampaikan oleh penulis. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh madhab Syafi'iyah, bahwasanya dianjurkan untuk tetap mengeraskan
bacaan Bismillahirrahmanirrahim, baik sebelum membaca surah Al-Fatihah atau surah-surah yang sebelumnya. Bahkan kata Imam An-Nawawi, beliau mengklaim ini juga adalah pendapat sebagian besar para ulama, termasuk pendapat sebagian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang banyak dilemahkan oleh para ulama, pendapat yang dipegang oleh madhab Malikiyah, di mana mereka berpendapat bahwasanya membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, baik sebelum surah Al-Fatihah atau membaca surah yang lainnya, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah apa? Makruh. Makanya dalam madhab Malikiyah, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ya pada saat sholat, baik sebelum membaca surah Al-Fatihah atau surah yang lainnya. Namun hanya sekedar makruh saja, tidak sampai apa? Tidak sampai haram, tidak sampai juga membatalkan ibadah sholatnya. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama, dan kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Kalau misalkan kita mengambil pendapat yang menyatakan tidak dianjurkan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak apa-apa kalau kemudian kita bermakmum di belakang imam yang mengeraskan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata Syekh bin Baz dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan mereka lebih condong kepada pendapat tidak dianjurkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja kata mereka, boleh kadang-kadang kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memberikan pengajaran bagi orang-orang bahwasanya pada saat kita sholat, kita tetap dianjurkan untuk apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim, entah itu dengan dibaca pelan atau dengan dibaca apa? Dibaca keras. Bahkan kata Syekh Utsaimin, kalau misalkan kita berada di tempat yang dimana mayoritas di situ meyakini bahwasanya dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan dikeraskan, lalu kita diminta untuk menjadi imam sholat bagi mereka, maka kata beliau, gak apa-apa bagi kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini demi untuk menjaga persatuan agar tidak terjadi keributan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Begitu pula mungkin sebagian kita yang cenderung mengambil mazhab Syafi'iyah. Kalau kita bermakmum di belakang imam yang tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, ya jangan apa? Ya jangan batalkan sholatnya. Jangan juga kemudian pindah masjid. Sebagian di antara kita terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini. Begitu tahu bahwasanya di masjid ini tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan tidak baca, tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian apa? Memilih untuk tidak sholat di masjid itu. Padahal sholatnya tetap apa? Tetap sah. Jadi harus berlapang dada dalam masalah-masalah yang seperti ini. Maka di sini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau salat, beliau memulai bacaan salatnya tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi beliau memulai salatnya dengan Alhamdulillahirabbil
alamin. Kata beliau, di antara hadis yang menjelaskan hal ini adalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Anas bin Malik, yang beliau adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya, beliau memberikan kesaksian bahwasanya Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, mereka semua ketika melakukan ibadah sholat, mereka semua ketika menjadi imam bagi kaum muslimin, maka bacaan pertama kali yang mereka baca dengan suara yang keras adalah membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi maksudnya yastaftihu di sini adalah mulai sholatnya dengan bacaan yang keras, bukan kemudian ya ini adalah bacaan yang pertama kali dibaca, enggak. Kalau orang lagi sholat, bacaan pertama yang dibaca apa? Iftitah dulu, ya baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim atau ta'awudz dulu sebelumnya boleh, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika beliau sholat, maka ketika beliau mengeraskan bacaan sholatnya, maka beliau mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menandakan bahwasanya Nabi, Abu Bakar dan Umar, ketika mereka menjadi imam di dalam sholat mereka, di dalam sholat jamaah mereka, mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya, shallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam asma ahadan minhum yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di riwayat yang lainnya kata Anas bin Malik, dia mengatakan, saya pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, bahkan di belakang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, ketika masing-masing di antara mereka menjadi seorang khalifah. Karena dulu yang menjadi imam salat bagi kaum muslimin adalah siapa? Adalah khalifah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, maka beliau juga sekaligus menjadi imam salat. Begitu pula Umar, begitu pula Utsman. Nah, Anas bin Malik ini menjumpai seluruh masa kekhalifahan tersebut, 3 sahabat tersebut. Maka ketika ketiga orang sahabat ini menjadi imam bagi beliau, maka beliau katakan, falam asma ahadan minhum yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah mendengar salah seorang di antara mereka, baik Abu Bakar, Umar maupun Utsman, ketika mereka sholat, mereka mengeraskan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini ya memang pendapat yang cukup kuat, karena dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di riwayat Muslim juga sama, shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pernah salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan mereka ketika mengeraskan bacaan salatnya, maka mereka mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ya sekali lagi ini adalah pendapat mayoritas para ulama, dan sekali lagi kami tekankan ini memang perkara yang terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, yang memang kita diharuskan untuk apa? Ya, diharuskan untuk ya saling bertoleransi satu dengan yang lainnya. Dan kita harus memilih dalam hal-hal yang seperti ini. Bukan kemudian ya kita ambil pendapat yang paling mudah, enggak.
Dalam perkara-perkara yang terjadi perselisihan di antara para ulama, kita harus memilih salah satu di antara pendapat-pendapat tersebut tanpa mengecilkan, tanpa meremehkan pendapat lainnya yang berlawanan. Ya. Tanpa mengecilkan pendapat saudara kita yang mungkin memilih pendapat yang lainnya. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani berkenaan tentang babun tarku jahri bi bismillahirrahmanirrahim, bab terkait tentang dianjurkan untuk tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Kemudian yang berikutnya, kata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, bab yang selanjutnya yaitu babun sujudu as-sahwi, bab pembahasan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud yang dikerjakan karena kita lupa dalam sholat. Ya, karena kita lupa dalam sholat. Dan tata cara mengerjakannya adalah apa? Dengan 2 kali sujud. Yang mana bacaan yang kita baca, kata para ulama, bacaan yang dibaca pada saat sujud sahwi itu sama seperti bacaan yang kita baca dalam sujud ketika kita sholat. Jadi bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Duduk di antara sujudnya juga sama, Allahumma firli, atau dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Adapun bacaan subhana man la yanamu wa la yashu, maka ini dijelaskan oleh para ulama, ini adalah doa yang tidak ada asal muasalnya, tidak pernah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita baca pada saat sujud sahwi itu sama dengan zikir dan doa yang kita baca pada saat kita sujud dalam sholat. Begitu pula dengan duduk di antara 2 sujudnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala beliau menyebutkan ada 2 hadis berkenaan tentang bab ini. Dan nanti kita akan melihat kadang-kadang Nabi itu ketika sujud sahwi, kadang-kadang beliau kerjakan sebelum salam, kadang-kadang salam dulu, lalu sujud sahwi 2 kali, baru kemudian salam lagi. Ya, jadi ada yang beliau kerjakan sebelum salam, ada juga yang beliau kerjakan setelah apa? Setelah salam. Ya. Kita akan baca hadis yang pertama. An Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-isya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salah satu di antara salatai al-ashi. Salat asyi itu adalah salat ya antara mulai dari matahari tergelincir sampai sebelum matahari terbenam. Artinya kemungkinannya di sini ada 2 salat, salat zuhur atau salat asar. Qala Ibnu Sirin, berkata Muhammad bin Sirin, sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Saya ketika dengar hal ini dari Abu Hurairah menyebutkan salatnya, entah salat zuhur atau salat asar, tapi saya lupa. Jadi kira-kira di antara 2 salat itu, kalau enggak zuhur ya salat apa? Salat asar. Ini menunjukkan bagaimana amanahnya Muhammad bin Sirin dalam menyampaikan apa yang kemudian dia dengar. Dia tidak kemudian memberikan kepastian oh salat zuhur, karena dia ragu. Salah satu antara zuhur dengan apa? Dengan asar. Nah, ini bagaimana amanahnya para ulama ketika mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka nggak bisa menyebut sholatnya yang pasti sholat apa, maka mereka akan jelaskan.
Nggak kemudian dengan lantang mereka mengatakan bahwasanya sholatnya asar, padahal dia mungkin lupa, bisa jadi sholat zuhur. Tapi di sini Muhammad bin Sirin menjelaskan bahwasanya salah satu di antara, kalau enggak sholat zuhur ya sholat asar. Qala, lalu kemudian dia berkata, fa shalla bina rak'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau hanya sholat dua rakaat. Tsumma sallama. Begitu 2 rakaat tiba-tiba beliau apa? Beliau salam. Padahal harusnya berapa? Harusnya 4 rakaat. Lalu kemudian faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Begitu selesai sholat, Nabi kemudian berdiri di sebuah kayu yang terbentang di masjid. Fattaka'a 'alaiha, lalu kemudian Nabi nyender di kayu tersebut. Ka'annahu ghadban. Kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertinya sedang apa? Sedang marah. Beliau nyender di mana? Di kayu yang ada di masjid. Ya, beliau dalam keadaan sepertinya sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Lalu kemudian Nabi letakkan tangan beliau yang kanan di atas tangan kirinya. Wa shabbaka baina asabihi, dan Nabi kemudian memasukkan jari-jari tangan beliau yang kanan di jari-jari beliau yang kiri. Seperti ini namanya tasybik. Wa wada'a khaddahu al-ayman 'ala zahrihi kaffihi al-yusra. Wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid. Dan ketika Nabi dalam keadaan seperti itu kan sholatnya sudah selesai. Yang harusnya 4 rakaat, tapi Nabi sholatnya apa? 2 rakaat. Maka para sahabat yang ketika itu bergegas keluar dari masjid, sebagian di antara mereka berkata kepada yang lainnya, kusiratis sholah. Apakah sholat yang harusnya 4 rakaat ini dipendekkan oleh Nabi menjadi 2 rakaat, seperti sholatnya orang yang sedang musafir? Ini pertanyaan yang timbul di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Padahal ya, pada saat itu sholat juga bersama kami Abu Bakar sama siapa? Sama Umar. Fahaba an yukallimahu, dan Abu Bakar maupun Utsman itu segan nanya langsung sama siapa? Sama Nabi, karena Nabi terlihat apa? Terlihat marah. Abu Bakar dan Umar nggak mau nanya sama siapa? Sama Nabi. Segan untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa sholatnya 2 rakaat. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dzul yadain. Dan di antara jamaah tersebut ada seorang sahabat yang memiliki tangan yang panjangnya itu melebihi panjang tangan manusia pada umumnya. Jadi kalau kita kan umumnya tangan itu kalau kita luruskan ke bawah paling mentok bisa nyampe nyampe paha. Nah, sahabat ini lebih panjang, mungkin bisa nyentuh lututnya, tangannya. Ya, tangannya ini lebih panjang dibandingkan dengan panjang tangan orang pada umumnya. Yang mana orang-orang ketika itu menyebut dia, memanggil dia dengan dzul yadain, orang yang memiliki tangan yang panjang. Nah, di sini boleh kita manggil orang dengan ciri yang melekat pada dirinya. Ya, selama itu bukan dalam bentuk menghinakan, dan selama orang tersebut kemudian ridha dengan panggilan tersebut. Dan biasanya dengan panggilan seperti itulah yang bisa membedakan orang tersebut dibandingkan dengan siapa? Dengan yang lainnya. Ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Qala, maka sahabat yang bernama Dzul Yadain ini, beliau kemudian tampil dan berani langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasul, anasita am qasuratis shalah. Wahai Nabi, apakah tadi ketika engkau melaksanakan sholat engkau dalam keadaan lupa, atau jangan-jangan engkau enggak lupa tapi sengaja meringkas sholatnya jadi dua rakaat? Qala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ansa wa lam tuqsar. Saya tidak dalam keadaan lupa dan saya tidak menyengajanya untuk
meringkas rakaat sholatnya. Jadi Nabi nggak lupa. Ya, artinya beliau lakukan secara sadar. Hanya saja memang pada saat itu beliau sedang sedang lupa. Ya, beliau sedang lupa. Faqala, lalu kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, akama yaqulu dzul yadain, apakah benar apa yang diucapkan oleh dzul yadain? Faqalu na'am, lalu kemudian kata para sahabat, benar wahai Nabi, tadi engkau salat dua rakaat. Fataqaddama fa shalla ma tarak, lalu kemudian Nabi maju lagi dan kembali ke tempat salatnya, lalu kemudian beliau lanjutkan 2 rakaat yang tersisa. Tsumma sallama, baru kemudian beliau beliau salam. Nah, ini pelajaran, Pak. Jadi kalau misalkan suatu ketika kita lupa dalam salat kita, harusnya 4 rakaat tapi 2 rakaat salam, harusnya 4 rakaat tapi 3 rakaat salam, kita lupa dan baru taunya, sadarnya setelah selesai sholat, entah kita ingat dengan sendirinya atau diingatkan oleh orang lain, maka maka lanjutkan dan sempurnakan kekurangannya. Tidak perlu mulai dan mengulangnya dari awal. Berapa yang kurang, itulah yang kemudian dikerjakan. Kecuali kalau kemudian jedanya terlalu panjang. Jedanya terlalu panjang. Misalkan tadi lupanya jam 12:30, ingatnya jam 1:30 atau jam 2. Kalau jedanya terlalu panjang, maka diulangi sholatnya mulai dari rakaat pertama, mulai dari awal. Ini paham ya? Jadi kalau jedanya tidak terlalu panjang, maka tinggal melanjutkan yang kurang, lanjutkan yang tersisa. Tapi kalau jedanya terlalu panjang, maka diulangi dari awal. Maka Nabi kemudian maju, lalu kemudian menyempurnakan sholatnya yang kurang, tambahin 2 rakaat yang kurang, lalu setelah itu beliau beliau salam. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, thumma kabbara wa sajada, lalu kemudian Nabi bertakbir lalu sujud. Wa sajada mithla sujudihi aw atwal, dan Nabi sujud sebagaimana sujud di rakaat-rakaat sebelumnya atau bahkan lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, lalu kemudian Nabi bertakbir dan mengangkat kepalanya. Tsumma kabbara wa sajad, lalu kemudian Nabi bertakbir lalu sujud. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, lalu kemudian Nabi takbir dan mengangkat kepalanya. Lalu setelah itu Lalu setelah itu salam. Jadi kalau misalkan kita mengalami hal yang seperti ini, ya, kita tadinya harusnya sholatnya 4 rakaat tapi 2 rakaat salam, 3 rakaat salam, lalu ingat, lalu kemudian lanjutkan yang kurang, maka letak sujud sahwinya kapan? Letak sujud sahwinya adalah setelah salam. Ya, setelah apa? Setelah salam. Ini yang paling afdal kata para ulama. Meskipun sebagian para ulama memberikan pilihan kepada kita, boleh dikerjakan sebelum salam sujud sahwinya, boleh juga setelah setelah salam. Wallahu ta'ala a'lam. Yang tepat dalam masalah ini adalah sujudnya sesuai dengan jenis lupanya, ya, sesuai dengan jenis dan tempat lupanya. Kalau lupanya seperti ini kasusnya, maka lebih afdalnya, lebih baiknya adalah sujud sahwinya setelah setelah salam. Jadi selesaikan dulu sholatnya, baru sujud sahwi 2 kali sujud, lalu kemudian salam lagi. Sampai sini paham ya? Ini hadis yang pertama. Kita akan baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Malik ibn Buhaina. Wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra. Satu ketika Nabi menjadi imam bagi kaum muslimin dalam salat zuhur. Faqama fir rak'ataini ulayaini lam yajlis. Ketika kemudian salat sudah 2 rakaat, Nabi yang harusnya tasyahud awal tapi ternyata enggak tasyahud awal, tapi langsung Langsung berdiri ke rakaat
yang ketiga. Berarti Nabi meninggalkan apa? Tasyahud awalnya. Paham ya? Nah, ini sering kejadian juga kalau di kita. Ya, lupa tasyahud awalnya. Nabi sudah berdiri. Faqaman nasu ma'ahu. Lalu kemudian para sahabat yang sholat di belakang Nabi ikut berdiri sama Nabi. Dan memang harus seperti itu. Kalau misalkan imamnya lupa tasyahud awal, sedangkan berdirinya sudah sempurna, maka apa? Maka kita sebagai makmum juga harus ngikutin imam. Dan gak boleh bagi seorang imam ketika kemudian berdirinya sudah sempurna, dia apa? Dia duduk lagi, gak boleh. Ya, ini kalau dia meninggalkan tasyahud awal. Beda halnya kalau yang lupa itu tasyahud akhir. Kalau yang lupa tasyahud akhir harusnya 4 rakaat dia tahiyat akhir, tapi dia berdiri lagi untuk rakaat yang kelima, maka dia harus apa? Harus duduk. Gak boleh lanjutin sholatnya. Bahkan mungkin kalau dia mengingatnya ketika ruku, dia ingat kayaknya tadi 4 rakaat, maka dia nggak boleh melanjutkan apa? Ya, rakaat yang kelima tersebut, langsung dia duduk tasyahud akhir. Jadi jelas ya bedanya. Kalau yang lupa tasyahud awal, kalau sudah berdiri secara sempurna, maka nggak boleh apa? Nggak boleh duduk lagi. Kecuali kalau belum sempurna, ya belum sempurna berdirinya boleh untuk kembali duduk. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, maka lanjutkan sholatnya. Tapi kalau yang lupa adalah tasyahud akhirnya, maka apa? Mau dalam keadaan berdiri sempurna atau tidak, maka dia harus apa? Duduk lagi. Ya, maka dia harus duduk lagi. Paham ya? Faqaman nasu ma'ahu hatta idza qada sholata, sampai kemudian ketika salat itu selesai, wantadharan nasu taslimahu, kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla an yusallima thumma sallama. Maka kemudian ya para sahabat yang sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunggu salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi enggak salam. Tapi Nabi justru sujud lagi dua kali. Sujud sahwi 2 kali, baru kemudian beliau apa? Beliau salam. Baru beliau apa? Salam. Nah, ini juga contoh kapan sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam, ya, yaitu ketika salah satunya adalah apa? Kita lupa mengerjakan tasyahud awalnya. Kalau lupa tasyahud awalnya, maka apa? Maka letak sujud sahwinya adalah sebelum salam. Kalau tadi ya kurang sholatnya, harusnya 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat sudah salam, maka letak sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ya, setelah apa? Setelah salam. Ini yang lebih afdal. Dan sebenarnya ada hadis yang lainnya berkaitan tentang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian beliau sujud sahwi dalam beberapa kasus. Ini masih ada 2 yang lainnya. Setidaknya ada 4 berarti. Disebutkan di sini oleh penulis bahwasanya hadis-hadis yang datang dalam menjelaskan sujud sahwi dalam salat itu ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah fin naqsi, yaitu sujud sahwi karena ada sesuatu yang kurang dalam salat. Seperti tadi meninggalkan tasyahud awal, berarti ada yang kurang dalam salatnya karena dia meninggalkan tasyahud awal. Kalau ada yang kurang dalam salatnya, berarti apa? Dia kerjakan sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Ya, dia kerjakan sebelum salam. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi ya ada hal yang lebih yang dia kerjakan dalam salatnya. Seperti contoh hadis yang pertama tadi, 2 rakaat atau 4, harusnya salat 4 rakaat, tapi 2 atau 3 rakaat dia apa? Dia sudah salam. Ini hitung kelebihan, Pak. Kelebihan kenapa? Karena dia salamnya berapa? 2 kali. Yang harusnya 1 kali salam menjadi 2 kali salam. Berarti ada kelebihan dalam sholat. Kalau ada hal yang lebih dalam sholat, berarti sujud sahwinya kapan?
setelah salam. Kalau ada yang kurang dalam sholat, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Kalau ada yang lebih dalam sholatnya, maka sujud sahwinya setelah apa? Setelah salam. Kemudian kondisi yang ketiga adalah orang yang ragu-ragu dalam sholatnya, terutama dalam menentukan jumlah rakaatnya. Kalau dia sudah mengusahakan untuk ingat ini rakaat 3 atau 4 ya, tapi ternyata dia benar-benar lupa, dia benar-benar nggak tahu ini rakaat 3 atau 4, maka dia pilih ya bilangan rakaat yang paling kecil, yang lebih kecil, lalu kemudian apa? Lalu kemudian dia nanti sujud sahwi sebelum apa? Sebelum salam. Ini dengan catatan dia lupa, dan dia benar-benar lupa, nggak bisa mastiin antara rakaat 2 atau 3 atau 4. Kalau kejadiannya seperti ini, maka sujud sahwinya adalah sebelum apa? Sebelum salam. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholati." Kalau salah seorang di antara kalian ya muncul perasaan ragu-ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla salasan am arba'an, lalu kemudian dia lupa dia sudah sholat berapa rakaat, 3 ataukah 4 rakaat, falyatrahish syak wal yabni ala mastaiqan, maka hendaklah dia buang keraguan-raguan, lalu kemudian dia tetapkan dirinya di atas keyakinan. Dalam ayat yang lain, dia ambil jumlah yang lebih sedikit, lalu kemudian thumma yasjud sajdataini qabla an yusallima, maka hendaklah dia sujud sahwi 2 kali sebelum dia salam. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang terakhir, dia ragu, tapi setelah diingat-ingat kemudian dia ingat, ya sudah mengusahakan dirinya untuk mengingat sampai kemudian dia benar-benar ingat dan yakin terkait tentang apa yang menjadi pilihannya. Maka kalau kondisinya seperti itu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sujud sahwinya adalah setelah apa? Setelah salam. Jadi beda ini ya, sama-sama lupa, sama-sama ragu-ragu, tapi yang satunya kalau memang benar-benar lupa, nggak tahu bilangan pastinya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau kemudian lupa, lalu kemudian coba nginget, akhirnya teringat, maka sujud sahwinya adalah setelah apa? Setelah salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang di antara kalian muncul keraguan-raguan dan lupa dalam salatnya, falyataharra as-shawab, maka hendaklah dia cari mana yang benar, falyutimma alaihi, dan hendaklah dia kemudian apa? Sempurnakan salatnya, thumma liyusallim, lalu kemudian hendaknya dia salam, thumma yasjud sajdataini, baru setelah itu dia sujud sahwi dua kali. Jadi paham ya? Kapan harus sujud sahwi sebelum salam dan kapan sujud sahwinya setelah salam. Kalau lupa, ya udah sujudnya kapan aja. Bisa sebelum salam atau bisa setelah salam. Maksudnya lupa ininya nih, hadisnya. Ya kadang-kadang kita ya suka ketukar kadang-kadang. Ya udah kalau emang ketukar ya udah. Pilihannya adalah sujud sahwinya sebelum atau setelah salam. Maka kalau bisa ini yang diamalkan. Jadi kalau tadi ada yang kurang, sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Kalau ada hal yang lebih, maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau ragu-ragu dan benar-benar kemudian nggak ingat sama sekali, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau lupa tapi kemudian mengusahakan untuk ingat, lalu kemudian ingat, maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ini yang bisa disampaikan ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Nah, silakan satu aja ya. Nah. Terkait sujud sahwi tadi Ustaz, yang kekurangan rukun salat tadi saya tidak tahiyat awal. Oh. Itu apakah dilakukan ketika tahiyat awal atau lanjut sampai tahiyat
tahiyat awal. Ya, yang tadi tahiyat awal kemudian berdiri, lalu apakah nanti di rakaat ketiganya itu dia tahiyat awal lagi atau Enggak. Jadi tasyahud awal atau tahiyat awal itu bukan rukun sholat. Dia termasuk wajibatus sholat. Dan sujud sahwi itu dianjurkan ketika yang ditinggalkan adalah bukan rukun sholatnya. Ketika seseorang itu lupa mengerjakan wajibatus sholat, kewajiban sholat. Jadi seseorang ketika kemudian meninggalkan tasyahud awal, artinya dia tidak meninggalkan rukun apa? Rukun sholat. Sehingga dia tidak perlu untuk tasyahud awal lagi, entah di yang ketiganya atau yang lainnya. Cukup baginya adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Jadi yang dikerjakan tasyahudnya hanya tasyahud akhir saja. Nah, dan beda halnya nanti kalau yang lupa itu rukun sholatnya. Ya, kalau yang lupa rukun sholatnya, misalkan harusnya dia sujud 2 kali tapi sujudnya satu kali, ya enggak? Sujud termasuk rukun sholat atau tidak? Termasuk rukun sholat. Kalau yang lupa rukun sholatnya, maka apa? Maka 1 rakaat yang dia tinggalkan tadi menjadi batal dan dia harus menyempurnakan 1 rakaat yang lainnya. Dijelaskan oleh sebagian para ulama. Jadi bukan yang diganti rukuknya aja, tapi 1 rakaat di dalam sujud tersebut yang diganti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Baik, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.